Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Lestari, Ketua UPT Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai prinsip dasar K3L. Prinsip dasar K3L sangat penting untuk diketahui agar kita dapat mengimplementasikan K3L dalam kehidupan kita sehari-hari. Outline diskusi hari ini adalah pertama mengenai definisi K3. Selanjutnya, mengapa pentingnya penerapan K3L dalam aktivitas kita sehari-hari, peraturan perundangan K3L yang berlaku di Indonesia maupun di Universitas Indonesia, isu-isu terkini terkait K3L di Universitas Indonesia, serta beberapa pedoman sistem manajemen K3L dan SK Rektor yang berlaku di Universitas Indonesia. Selanjutnya akan diperkenalkan adanya bahaya dan risiko yang ada di sekitar kita, potensi bahaya, risiko dan kecelakaan di kampus kita tercinta, serta hierarki pengendalian bahaya dan risiko di lingkungan kampus UI. Saya mulai dengan definisi K3. Berdasarkan OSAS 18001 tahun 2007, K3 atau disingkat Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang berdampak atau dapat mempunyai dampak pada kesehatan, keselamatan karyawan atau pekerja lain. Dalam hal ini termasuk pekerja kontrak maupun kontraktor, pegawai kontraktor, juga pengunjung serta orang lain yang berada di tempat kerja. Berikutnya, mengapa kita memerlukan implementasi K3L? Bahwa sehat dan selamat adalah bagian dari hak asasi manusia. Bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk sehat, selamat, baik ketika berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan sehat dan selamat ketika kembali dari tempat kerja. Selain itu, hal ini untuk memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku, di mana terdapat berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku terkait K3L yang wajib diimplementasikan di tempat kerja kita. Bahwa kesehatan dan keselamatan kita adalah sebuah investasi yang merupakan juga bagian dari efisiensi biaya. Karena ketika terjadi insiden, maka akan terjadi kerugian. Penerapan K3L pada beberapa aspek kehidupan, antara lain pemenuhan terhadap aspek hukum, aspek kemanusiaan, misalnya kalau terjadi insiden, maka dapat terjadi fatality atau kematian, cedera maupun gangguan kesehatan. Aspek reputasi institusi merupakan salah satu yang juga dipertimbangkan dalam penerapan aspek K3L. Aspek ekonomi. Jika terjadi insiden, maka terjadilah kerugian dari sisi aset, properti, maupun pembiayaan. Aspek sosial, jika terjadi insiden, maka dampak dari insiden tersebut dapat mempengaruhi reputasi Universitas Indonesia. Berikut ini beberapa peraturan K3L dan perundangan yang terkait aspek K3L. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mewajibkan bahwa perusahaan wajib atau institusi wajib untuk memproteksi keselamatan kerja bagi pekerjanya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa keselamatan kerja adalah hak bagi setiap pekerja. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2000 tentang penetapan Universitas Indonesia sebagai badan hukum milik negara. Oleh karena itu, Universitas Indonesia juga memiliki kewajiban untuk pemenuhan aspek K3L. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3L tentang kewajiban menerapkan sistem manajemen K3 bagi institusi yang memiliki pekerja di atas 100 orang atau institusi dengan risiko tinggi. Ketetapan MWA UI tentang perubahan ketetapan MWA UI nomor 005 yaitu tentang tata tertib kehidupan kampus UI. SK Rektor yang terkait dengan aspek K3L antara lain SK Rektor 1303 tahun 2011 tentang kebijakan transportasi di kampus Universitas Indonesia. Bahwa kecepatan
batas kecepatan yang diperbolehkan adalah 30 km per jam. Selanjutnya SK Rektor 1302 tahun 2011 tentang kebijakan penggunaan sepeda dan jalur pejalan kaki di Universitas Indonesia, bahwa Universitas Indonesia menyediakan jalur khusus pengguna sepeda dan juga jalur khusus pejalan kaki di UI. SK Rektor 1305 tahun 2011 membahas mengenai kebijakan pengelolaan sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 di kampus Universitas Indonesia. SK Rektor 1307 2011 tentang kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global di kampus Universitas Indonesia. Hal-hal yang terkait penggunaan kertas dan plastik di kampus UI juga dibahas di SK Rektor 1308 2011. Adapun kebijakan konservasi air bersih di kampus UI berdasarkan SK Rektor 1309 2011 serta program konservasi energi di kampus UI Indonesia dijabarkan dalam SK Rektor 1310 dan tahun 2011. Pada tahun 2015 dikeluarkan SK Rektor tentang implementasi K3L di laboratorium di lingkungan Universitas Indonesia. UPT K3L telah mengembangkan pedoman, standar dan prosedur operasional baku atau POB untuk implementasi K3L di UI. Terdapat berbagai pedoman, standar, dan juga POB yang dapat diakses melalui website K3L yaitu k3l.ui.ac.id. Beberapa di antaranya adalah Pedoman Sistem Manajemen K3L UI, Pedoman Sistem Manajemen K3L di Laboratorium untuk menjamin implementasi K3L di laboratorium, kemudian Pedoman Keselamatan Bahan Kimia di UI, ini juga untuk menjamin keselamatan penggunaan bahan-bahan kimia di laboratorium. Pedoman Manajemen Biorisiko di Universitas Indonesia untuk menjamin implementasi biorisiko di laboratorium. Universitas Indonesia juga menyelenggarakan acara atau event. Untuk hal ini juga telah ada Pedoman K3L Event yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menjamin implementasi K3L selama acara atau event-event. Selain itu untuk menjamin adanya implementasi ergonomi di perkantoran, maka disediakan pedoman ergonomi perkantoran. UPT K3L juga menyediakan beberapa standar, diantaranya standar lockout takeout atau disingkat dengan LOTO, untuk menjamin implementasi isolasi yang aman bagi pekerjaan-pekerjaan berisiko seperti misalnya pekerjaan listrik. Standar lemari asam yang baik dan bekerja sehingga dapat menjamin proteksi terhadap pekerja. UI juga sudah mempunyai standar lemari asam, serta beberapa prosedur operasional baku terkait aspek K3L. Misalnya prosedur untuk penebangan pohon, prosedur operasional baku untuk penerapan izin kerja, dan lainnya, yang semuanya dapat diakses di website K3L. Berikut ini saya akan membahas mengenai isu terkini di UI, bahwa era globalisasi mendorong UI untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagai perguruan tinggi yang berkelas internasional. UI berkembang pesat dengan berbagai kegiatan akademik, penunjang, sarana dan prasarana, serta kegiatan-kegiatan riset yang melibatkan atau terkait dengan masyarakat di dalam dan sekitar UI. Adanya beberapa kasus-kasus kecelakaan di lingkungan Universitas Indonesia selama beberapa tahun terakhir menjadi perhatian terutama berkaitan dengan aspek K3L di lingkungan kampus UI. Hal ini untuk mencegah kejadian-kejadian serupa kecelakaan di lingkungan UI dapat dicegah dan juga diantisipasi dan guna untuk memproteksi lebih baik bagi warga UI. UI juga bertujuan menuju universitas berkelas internasional. Beberapa akreditasi terkait seperti Asian University Network dan akreditasi-akreditasi lain yang terkait dengan bidang-bidang studi ataupun keilmuan spesifik. Beberapa etika profesi mewajibkan adanya pemahaman K3LL pada profesinya, seperti misalnya profesi engineering, profesi sains, dan juga profesi kesehatan. Sehingga hal-hal inilah yang mendorong UI untuk penerapan aspek K3L. Berikut ini adalah contoh beberapa pedoman sistem manajemen K3LL di UI dan SK Rektor untuk Green Campus, bahwa UI berorientasi pada green aspek untuk pada setiap aktivitasnya.
Pembahasan berikut ini mengenai pengenalan bahaya dan risiko yang kemungkinan ada pada saat kita beraktivitas sehari-hari di kampus UI. Saya mulai dengan definisi bahaya dan risiko. Berdasarkan OSAS 18001 tahun 2007, bahwa bahaya adalah sumber, situasi, atau tindakan yang dapat berpotensi mencederai manusia, atau sakit, mengakibatkan penyakit, atau kombinasi dari diantaranya. Oleh karena itu, sebuah sumber, situasi, ataupun tindakan tadi yang dapat berpotensi mencederai manusia merupakan sebuah bahaya yang patut untuk kita kenali. Berikutnya adalah definisi dari risiko. Risiko merupakan kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya tadi atau paparan dengan keparahan suatu cedera atau sakit penyakit yang dapat disebabkan oleh kejadian paparan tersebut. Sehingga pada risiko, ketika adanya probabilitas atau kemungkinan yang digabungkan dengan dampak atau tingkat keparahan sebuah cedera, ini merupakan kombinasi dari keduanya. Dan apabila kita ingin menurunkan risiko, maka kita dapat melakukan pengendalian dari probabilitas maupun tingkat keparahan dari dampak tersebut. Beberapa potensi bahaya di tempat kerja dapat meliputi bahaya mekanik, misalnya mesin yang bergerak, alat angkat-angkut, bejana bertekanan atau kompres gas. Kemudian bahaya kimiawi dapat menyebabkan kebakaran, bahan-bahan yang toksik ataupun beracun, dan juga dapat menyebabkan polusi serta iritasi. Bahaya listrik antara lain disebabkan dari short circuit, dapat menyebabkan kebakaran dan juga electric shock. Bahaya fisik misalnya kebisingan, dapat berasal dari mesin-mesin yang bekerja menimbulkan kebisingan, perubahan temperatur, adanya radiasi, tekanan, getaran misalnya vibrasi dari peralatan kerja, dan juga ergonomi. Selain itu juga terdapat bahaya biologis, baik berasal dari flora maupun fauna yang berada di sekitar kita maupun yang kita gunakan untuk bekerja. Bahaya psikologi dapat mengakibatkan stres dan juga adanya beban kerja yang berlebih. Berikut ini adalah potensi bahaya dan risiko pada aktivitas kita di Universitas Indonesia. Pada lokasi gedung, perkantoran, dan administrasi, berikut ini terdapat berbagai bahaya, misalnya kebakaran, terjatuh dari tangga, kemudian bahaya listrik, ergonomi pada posisi kerja, dan kemungkinan berbagai moda transportasi juga dapat menimbulkan potensi bahaya dan risiko. Ketika kita melakukan bersepeda, olahraga, maupun kegiatan berjalan kaki di sekitar UI, kita wajib mewaspadai potensi bahaya dan risiko-risiko ini. Adanya pohon, hutan kota, sumber daya air, hewan liar, maupun sampah dari aktivitas kita di Universitas Indonesia dapat pula menimbulkan potensi bahaya dan risiko. Misalnya adanya anjing dapat menyebabkan cedera tergigit anjing. UPT K3L telah melakukan penertiban terhadap hewan liar, yaitu anjing, guna menjamin proteksi keselamatan di kampus UI. Pada kegiatan belajar mengajar, riset maupun laboratorium merupakan potensi bahaya dan risiko tersendiri. Di antaranya potensi pajanan terhadap bahan kimia, bahan biologi, maupun ergonomis. Selama acara juga terdapat potensi bahaya sendiri. Adanya pengunjung yang cukup besar ketika kegiatan wisuda maupun kegiatan-kegiatan olahraga, berdayung, kemudian lomba-lomba yang berisiko tinggi. Ini semua memiliki potensi bahaya dan risiko. Beberapa pekerjaan kontraktor seperti konstruksi, pembersihan danau, pemotongan rumput juga memiliki bahaya-bahaya tersendiri. Semua ini wajib kita kenali dan wajib kita kendalikan agar dampak yang merugikan dapat minim terhadap pekerja maupun bagi warga UI. Berikut ini adalah hierarki pengendalian bahaya. Saya ingin memperkenalkan bahwa hierarki yang pertama adalah kita melakukan eliminasi. Apabila bahaya tersebut dapat dieliminasi atau kita hilangkan bahaya tersebut, maka ini adalah yang paling baik atau terbaik.
Seperti misalnya kita tidak perlu menggunakan bahan kimia yang berbahaya, misalnya benzen, maka kita dapat menghilangkan adanya bahaya kesehatan yang merugikan, yaitu dampak kanker dari penggunaan benzen tersebut. Atau kita dapat melakukan tahap yang berikutnya adalah substitusi. Misalnya tidak menggunakan benzen, tapi gunakan toluen. Atau kita menggunakan upaya minimalisasi, menggunakan bahan dengan sesedikit mungkin atau pekerjaan tersebut dengan waktu yang sangat minim. Tahap berikutnya yaitu pengendalian engineering. Misalnya menggunakan mobile leaf untuk penebangan pohon pada ketinggian. Pengendalian administratif merupakan tahap dalam hierarki pengendalian bahaya. Antara lain penerapan prosedur operasional baku yang selamat dan sehat agar menjamin penerapan aspek K3L pada pekerjaan tersebut. Pelatihan ataupun supervisi merupakan hierarki pengendalian bahaya berikutnya. Oleh karena itu, pelatihan yang terkait aspek K3L, misalnya pelatihan untuk safe climbing, bekerja di ketinggian, pelatihan dasar-dasar K3L, pelatihan dasar-dasar K3L di laboratorium, pelatihan chemical safety di laboratorium, dan biorisiko di laboratorium, semua ini adalah contoh sebagai bagian dalam hierarki pengendalian bahaya. Dan barulah yang terakhir, penggunaan alat pelindung diri, misalnya penggunaan body harness pada bekerja di ketinggian. Terakhir kami sampaikan bahwa Pusat Informasi untuk Penerapan Aspek K3L dapat menghubungi UPT Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan UI di kantor UPT K3L UI, yaitu di gedung ILRC lantai 4. Berikut ini adalah nomor telepon ataupun WhatsApp yang dapat dihubungi. Kami juga melayani via Twitter dan website Universitas Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.